Selamat datang di Bijak News Rabu 24 September 2025 bersama saya, Indra. Informasi pertama, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan organisasinya tidak terlibat dalam demonstrasi 25 September lalu karena menilai aksi tersebut rawan kerusuhan dan tanpa penanggung jawab yang jelas. Ia mencontohkan aksi dengan ratusan peserta saja sudah menimbulkan kerusuhan, apalagi jika jumlahnya mencapai puluhan ribu. Saya mencium aroma ini bakal rusuh. Kalau sudah jadi psikologi massa, satu orang bakar mobil, ribuan orang ikut, ujarnya Minggu 21 September. Ia menekankan buruh selalu menggelar aksi dengan SOP ketat agar tidak anarkis. Sementara saat ini jalur dialog dengan DPR masih terbuka. Ia menilai isu outsourcing tengah dibahas serius dan bahkan Presiden Prabowo sudah menyatakan akan menghapus sistem tersebut. Demo terjadi kalau ini mampet, jelas menindas dengan peraturan. Sekarang belum, kita masih diberi karpet merah untuk berunding, katanya. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo usai kerusuhan, Jumhur menilai keresahan publik khususnya generasi muda menjadi tantangan berat. Ia menyebut ada 9,8 juta Gen Z berstatus NEET, tidak bekerja, tidak sekolah, tidak pelatihan, serta 10 juta kelas menengah rawan miskin. Mereka seperti rumput kering, bisa dipakai untuk tujuan ideologi apa saja. Ini berbahaya, ungkapnya. Di kesempatan itu, Prabowo sempat menyampaikan keinginannya dulu hanya ingin menjadi presiden ke-7 setelah SBY, bukan ke-8 setelah Joko Widodo. Saya tuh maunya jadi presiden ke-7, artinya mungkin tidak terlalu berat, tapi ternyata Tuhan mentakdirkan saya jadi presiden ke-8. Ya beratlah, kata Prabowo, seperti dikutip Jumhur. Saya bilang, tugas Bapak berat. Saya bilang gitu. Saya bilang selamat berjuang, Pak. Saya bilang gitu. Dan saya kan di luar. Iya. Dia bilang, jawaban dia tahu apa? Apa? Lari ke depan beberapa orang juga kan. Iya, saya tuh maunya jadi presiden ke-7. Ke-7. Saya maunya jadi presiden ke-7. Artinya mungkin tidak terlalu berat. Iya. Dibandingkan jadi presiden ke-8 sekarang. Iya. You got my point, ya. Ia berharap Prabowo mampu menggeser mazhab ekonomi agar lebih berpihak ke dalam negeri, menyempurnakan kabinet, dan benar-benar berkhidmat untuk rakyat. Presiden bisa melenceng kemana-mana, tapi bisa juga sangat berkhidmat. Itu yang kami harapkan dari Pak Prabowo, pungkasnya. Informasi kesehatan, diet keto memang efektif turunkan berat badan, tapi studi Universitas Utah menunjukkan risiko jangka panjang, fatty liver, hiperlipidemia, hingga intoleransi glukosa semakin parah. Senin 22 September. Informasi olahraga, FIFA lewat surat resmi memastikan Erick Thohir tetap sah menjabat Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI tanpa konflik kepentingan. Erick menegaskan ia akan memimpin PSSI hingga 2027, Senin 22 September. Informasi ekonomi, Menkyu Purbaya Yudi Sadewa ungkap 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah akan dieksekusi. Potensi penerimaan negara dari penagihan ini mencapai 60 triliun rupiah, Senin 22 September. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.